Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Hari ini di edisi Rabu 15 Desember 2021 ada saya Ines Nirmala yang hadir di tengah-tengah Anda, dan siaran Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI dan USAID. Pagi hari ini kita membahas seputar cegah lonjakan COVID-19, kawal Nataru bersama. Memang pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah lonjakan COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, libur panjang mengakibatkan kenaikan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penularan virus corona. Tapi di sisi lain, pemerintah juga sudah resmi mengumumkan bahwa penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama Natal dan Tahun Baru batal dilaksanakan. Meski PPKM level 3 dibatalkan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan munculnya virus varian baru jenis Omikron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara. Lalu seperti apa aturan terbaru yang diterapkan setelah PPKM level 3 dihapus, dan apa yang harus masyarakat lakukan jika tetap bepergian keluar kota untuk merayakan Nataru? Baik, inilah yang akan kita bahas di Ruang Publik KBR yang bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM, atau Anda juga bisa menyimak siaran pagi hari ini lewat channel YouTube Berita KBR. Dan langsung saja kita membahas topik kita pagi hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung secara online. Yang pertama adalah Ibu Devi Roza Kausar PhD, CHE, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Selamat pagi Ibu Devi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah baik-baik. Sehat selalu ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat juga Bapak Ibu. Iya, dan berikutnya saya juga menyapa narasumber kita berikutnya, yaitu Bapak Ahmad Arif, co-founder Lapor COVID-19. Selamat pagi Pak Arif, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Mbak Ines. Selamat pagi juga, Ibu Devi. Iya, Selamat pagi Mas Ahmad. saya senang sekali pagi hari ini bisa berbincang dengan Ibu Devi dan Pak Ahmad di siaran Ruang Publik KBR. Dan yang pertama saya mau ke Pak Ahmad dulu dari Lapor COVID-19, di mana kita sudah tahu bahwa PPKM level 3 ini sudah diumumkan, dibatalkan oleh pemerintah ya. Kalau dari Lapor COVID-19, seperti apa tanggapannya terkait keputusan dan langkah yang diambil pemerintah? Ya, yang pertama-tama mungkin kita perlu melihat situasi COVID di Indonesia ya, sebelum kita menanggapinya ya. Tapi secara umum kalau dibandingkan dengan kondisi Nataru tahun lalu, memang saat ini sebenarnya sudah berbeda ya. Berbeda dalam artian ada beberapa faktor ya. Yang pertama misalnya kasus kita trennya menurun ya. Benar bahwa apa tuh dengan RT atau reproduksi number-nya di bawah satu ya, dengan indikasi memang menurun. Yang kedua, vaksinasi tahun ini kan sudah lumayan ya cakupannya dibandingkan tahun lalu yang memang belum ada vaksinasi. Terus yang ketiga, infeksi orang yang sudah pernah terinfeksi itu sudah banyak juga gitu. Yang artinya ini menimbulkan kekebalan masyarakat yang pernah terinfeksi maupun yang pernah vaksin itu sudah cukup lumayan. Nah, cuman problemnya memang di beberapa tahun sebelumnya ya, 2 tahun terakhir setidaknya, setiap liburan panjang itu akan memicu kenaikan kasus baru gitu. Nah, ini dua sisi sebenarnya. Apakah memungkinkan ini akan terjadi lagi? Ada satu faktor pembeda yang harus kita perhitungkan, yaitu munculnya varian Omikron ya, yang itu bisa memicu reinfeksi atau infeksi ulang orang yang sudah memiliki kekebalan karena vaksin maupun karena apa tuh karena terinfeksi sebelumnya. Nah, faktor pembeda ini yang menurut saya memang juga perlu diperhitungkan dengan baik-baik ya. Jadi kalau saya bilang di sisi moderat bahwa PPKM level 3 dibatalkan misalnya, itu ada alasannya tadi, bahwa alasannya memang apa tuh kasus menurun, apa tuh kekebalan di komunitas mungkin akan tinggi, tapi sisi yang lain tadi faktor Omikron ini juga harus dilihat baik-baik. Nah, untuk ini kalau menurut saya sih masuk akal juga PPKM 3-nya agak sedikit dilonggarkan, masyarakat mobilitas ini tetapi tetap harus waspada. Waspadanya itu terutama kalau ternyata Omikron sudah masuk, tapi kita terlambat mendeteksi gitu.
Nah, itu yang memang kita harus waspada ya. Kalau dalam posisi ini kami selalu mengingatkan bahwa masyarakat walaupun misalnya kasus kita sudah menurun seperti dalam kondisi seperti sekarang, masih harus tetap hati-hati, terutama protokol kesehatan tuh nggak boleh hilang sih kalau menurut saya ya. Minimal harus pakai masker karena kita tahu misalnya salah satu pembeda besar misalnya seperti Inggris ya. Inggris ini kan agak mirip-mirip Indonesia ya dalam konteks kasusnya yang ketika gelombang-gelombang sebelumnya sangat tinggi, tapi kemudian sekarang kena lagi gitu. Artinya orang yang sebelumnya pernah terinfeksi, tingkat vaksinasinya juga lumayan tinggi gitu, tapi sekarang mengalami gelombang Omikron gitu ya, yang karena salah satunya tadi reinfeksi gitu. Tapi yang agak sedikit membedakan itu memang kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker. Saya pikir orang Indonesia agak lebih ini ya dibandingkan di Eropa yang cenderung lebih longgar dalam konteks pemakaian masker dan juga vaksinasi yang tidak semua orang kalau memang nggak mau ya nggak akan dipaksa misalnya. Nah ini dua sisi ini kalau menurut saya. Kita boleh menurut saya ya dalam konteks Nataru tahun ini karena konteksnya berbeda mobilitas dan seterusnya masih masuk akal lah ya. Tetapi tetap jaga prokes untuk mengantisipasi kalau ternyata Omikron misalnya sudah masuk gitu, karena kita masih ada resiko juga di situ. Jadi Omikron itu bisa menjadi seperti game changer juga bagi kita gitu loh. Jadi saat ini kasus menurun iya, relatif terkendali, pandemi iya, tapi ada faktor yang tadi harus diperhitungkan yang itu bisa mengubah jalannya arah pandemi. Iya. Memang kita lihat bahwa kasus positif harian itu sudah menurun, tapi itu jangan membuat masyarakat lemah, terutama di masa liburan akhir tahun ini. Kita harap nantinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi ya, Pak Ahmad ya, bahwa setelah liburan terjadi lonjakan kasus. Makanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan juga melakukan vaksinasi, itu yang penting. Nah, selanjutnya saya mau ke Ibu Devi. Dari industri pariwisata memang salah satu yang mengalami dampak begitu besar terhadap pandemi COVID-19 ini, dan sekarang kita melihat bahwa dunia pariwisata sudah kembali bangkit lagi ya, Bu Devi ya. Nah, kalau Anda melihat kebijakan pemerintah dalam situasi akhir tahun ini, seperti apa tanggapan Anda? Iya, terima kasih Mbak Ines. Em, Kalau kebijakan yang kita rasakan mungkin sebagai orang awam kan rasanya berubah-ubah gitu ya. Tapi memang berubah-ubah ini bisa bisa dipahami gitu karena ini adalah mungkin pengalaman pertama ya bagi semua negara mengalami pandemi yang seperti ini gitu. Em, Mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu bulan-bulan kemarin ya, masalah komunikasi nih yang harus diperbaiki gitu. Artinya memang pesan itu harus jelas ya, jangan mendadak, dan beda-beda statement itu yang sering kita alami kan ya, problem yang kita sering alami, sehingga ya menimbulkan kesan bahwa tidak konsisten gitu kan, dan membingungkan masyarakat gitu. Apalagi ketika banyak ada pengecualian-pengecualian gitu ya, misalnya di sini disekat, besoknya di tempat yang sama tidak ada misalnya itu. Jadi itu mencerminkan ketidakkonsistenan dari kebijakan itu sendiri gitu. Untuk dunia pariwisata tentunya saya pikir teman-teman akan menyambut baik ya pelonggaran ini karena memang kali ini kita belum bisa untuk menyambut wisatawan mancanegara seluas-luasnya seperti sebelumnya, sebelum Betul. pandemi. Maka memang bertumpu pada wisatawan domestik. Dan saya kira adaptasi dari teman-teman industri pariwisata di dalam menghadapi COVID ini sudah sangat luar biasa, sangat adaptif. Usaha-usaha untuk mendapatkan sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata ya, kemudian menyampaikan bahwa semua sudah divaksin ya, bahkan merupakan kelompok masyarakat yang awal-awal lah divaksinnya gitu kan, Betul. dan juga penegakan prokes ini yang penting, dan itu juga bukan hanya dari pengelolanya tapi yang penting juga dari pengunjung atau wisatawannya itu sendiri. Ya, Mungkin itu Mbak. bisa dibilang sektor pariwisata juga menjadi andalan pemasukan Indonesia ya, dan ini memang dampaknya sangat terasa sekali di tengah pandemi, dan sudah ada
kebijakan dari pemerintah supaya sektor pariwisata ini bisa bangkit lagi, dan sebenarnya apa sih yang benar-benar diharapkan dari teman-teman yang bekerja di industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, eh, mungkin saya bisa mengilustrasikan kasus ya Mbak ya di Ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi di pertengahan November lalu gitu. Jadi kebetulan kami gitu saya dan tim sedang berada di Bali ya, dan tiba-tiba di tengah minggu itu berubah aturan dari antigen Jawa Bali ya, menjadi PCR, dan itu mendadak ya, mendadak. Dan tidak ada kejelasan. Jadi artinya ada berita tayang di berita online seperti ini, kemudian di lapangan itu terjadi kebingungan gitu. Sehingga pada saat itu di Denpasar semua tempat PCR itu penuh gitu. Dan airlines banyak yang tidak bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi. Jadi pesan ini simpang siur. Nah, akhirnya tim kami terpaksa PCR lagi. Ini contoh kasus yang pernah saya alami saja ya, kita alami. PCR, kemudian karena PCR itu hampir 24 jam baru keluar hasilnya, berarti kita harus extend gitu kan. Kita harus tiketnya kita ubah gitu, harus beli tiket lagi, harus usaha refund. Nah ini kan kerugian itu hanya kami satu tim yang isi 3 orang ya. Nah ya. itu ketika itu terjadi kepada masyarakat yang berlibur misalnya, kan kerugiannya tentu sangat besar gitu. Nah kemudian beberapa hari kemudian baru muncul statement bahwa PCR-nya berlaku hari Minggu tanggal 24 Oktober waktu itu saya lihat ya, saya ingat. Jadi di sini komunikasi yang satu komando itu sebetulnya sangat sangat penting gitu. Karena kalau tidak ya tadi menyebabkan kebingungan dan kerugian di masyarakat, dan itu ketika kerugian itu harus ditanggung oleh individu-individu, tentu implikasinya itu sangat besar ya, Ya. seperti itu. Baik. Nah, dari Mas Arief juga mungkin bisa memberikan tanggapan seputar aturan yang berubah-ubah dari pemerintah ini. Apa sih sebenarnya penyebabnya, dan kemudian apa dampak dari perubahan kebijakan tersebut terhadap yang dirasakan masyarakat? Ya, saya setuju tadi Ibu Dewi ya bahwa komunikasi resiko kita yang tidak konsisten ini merupakan salah satu persoalan dasar sejak awal pandemi kita ya sebenarnya. Walaupun belakangan sebenarnya walaupun masih terjadi sudah lebih mendingan Sudah dibandingkan lebih ringan sekarang. dibandingkan sebelumnya yang memang Oh, jauh ini ya lebih parah ya. Tetapi memang ini dan apa ya inkonsistensi komunikasi resiko ini implikasi yang paling mengkhawatirkan itu sebenarnya kepercayaan publik ya, kepercayaan publik termasuk dalam konteks misalnya pengurangan resikonya juga gitu loh. Kalau pemerintahnya tidak konsisten, apakah PPKM ini kan sebenarnya secara psikis juga akan mempengaruhi persepsi resiko masyarakat ya. Ketika PPKM level 3 misalnya, itu kan masyarakat akan terbentuk persepsinya bahwa resikonya masih tinggi nih misalnya. Ketika itu kemudian dihilangkan misalnya atau dihapus, mungkin persepsi masyarakat akan berubah dan kemudian naik lagi dan dihapus lagi dan seterusnya. Itu lalu bagaimana gitu masyarakat mengkonstruksi bagaimana sebenarnya situasi COVID di Indonesia gitu. Nah, ini yang menurut saya memang harus diperbaiki ya. Selain tadi yang disampaikan Bu Devi bahwa ini pasti akan dalam prakteknya itu akan membingungkan masyarakat gitu ya. Bayangkan ketika aturan berubah kita sedang ada di dalam perjalanan gitu dan tiket kita sudah beli dan seterusnya, perubahan itu kan tidak semudah itu ya, apalagi kalau itu terjadi di industri wisata. Pasti itu kan juga butuh kepastian juga kan, karena beberapa orang kan merencanakan liburan, merencanakan perjalanan itu kan tidak serta-merta saat itu juga gitu, ada planningnya dan seterusnya. Nah ini memang secara umum salah satu hal yang wajib kita koreksi, walaupun memang alasan perubahan bisa jadi memang karena kondisi dinamis juga ya, yang bahwa ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan, salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi gitu, mungkin kondisi RT ya, beberapa waktu lalu kan sempat ada kenaikan ya, sekarang kan relatif turun lagi dan seterusnya, mungkin seperti itu. Tetapi ini memang menurut saya tetap satu PR ya, yang nggak bisa ini sebenarnya nggak bisa diterima juga gitu loh, karena komunikasi resiko itu fundamen bagi masyarakat dalam ini ya, melakukan respon gitu loh. Kalau Ya, ini sendiri masalah ya respon masyarakat juga akan bermasalah. Dan satu hal tadi adalah trust gitu. Kepercayaan ini sangat mahal sekali dalam konteks penanganan pandemi gitu, karena kalau masyarakat sampai hilang kepercayaannya terhadap otoritas misalnya, itu bisa
abai terhadap resiko, tidak memakai protokol kesehatan dan seterusnya, itu akan terjadi. Dan itu yang udah pernah terjadi sebenarnya di Indonesia. Gitu. Jadi Betul. kalau selama ini sering dianggap bahwa masyarakat tidak taat protokol dan seterusnya, kadang-kadang kita harus berefleksi. Jangan-jangan pesan yang kita sampaikan tadi yang tidak tepat atau inkonsisten atau juga membingungkan masyarakat dan seterusnya. Itu kalau dari Iya. Nah, aturan yang berubah-ubah itu juga berdampak masyarakat jadi bisa dibilang mengabaikan karena aturannya yang inkonsisten ya. Baik, nanti kita juga akan bicarakan seputar bagaimana sih cara untuk mencegah lonjakan COVID-19 di tengah situasi yang sudah akhir tahun ini. Dan Mas Arif dan Ibu Devi, kita akan berbincang setelah jeda ya, karena sekarang kita beri kesempatan dulu untuk commercial break yang mau lewat, dan kita akan terus mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.